Istilah perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pustaka artinya kitab atau buku. Istilah perpustakaan itu sendiri adalah sebuah ruangan bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan tertiban lainnya yang bisa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca untuk dijual. Berkembang perpustakaan mulai dari hanya tumpukan koleksi lempengan dan tanah liat menjadi koleksi gulungan yang diberi tanda sebagai fungsi katalogisasi, lalu berkembang menjadi incunabula yang koleksinya sudah mulai memakai tanda sebagai identitas dan perkembangan seperti sekarang ini. Sejarah perkembangan perpustakaan sebelum Masehi. Jauh sebelum buku dikenal banyak orang, istilah perpustakaan juga belum diketahui orang. Tapi bisa dipastikan bahwa perkembangan perpustakaan tidak dapat dari sejarah manusia, karena perpustakaan merupakan produk manusia itu sendiri. Pada masa awal perkembangan, berpikir manusia hidup yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Pengalaman yang didapatkan dari cara penyampaian pesan agar bisa diterima kerabatnya. Bermula dari kebutuhan itu, mereka memilih pesan yang berupa atau isyarat dari batu-batu, daun-daun lontar, batu atau pohon yang diperhatikan. Beransur-ansur komunikasi tidak hanya terjadi pada satu kelompok saja, melainkan juga meluas kepada antar kelompok. Dan bahasa yang digunakan sudah menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Perpustakaan pada masa lalu, menurut informasi yang diketahui, seperti pesannya sudah mulai tampak. Terbukti ada tulisan atau tanda yang diperhatikan di pohon atau batu atau benda lain yang digunakan sebagai cantuman mengenai apa yang dikatakan manusia maupun yang diketahui seorang pada masa lalu, sehingga pesan yang dicantumkan ini bisa dibaca diketahui pula oleh orang lain. Bisa pula diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berdasarkan bukti arkeologis, diketahui bahwa perpustakaan pada awal mulanya tidak lain berupa kumpulan catatan transaksi niaga. Dengan kata lain, perpustakaan purba tidak lain merupakan sebuah harapan atau menyimpan catatan niaga. Dengan demikian, pustaka dan arsip pada awal bersumber dari kegiatan yang sama untuk kemudian terpisah. Pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir terdapat sebuah temuan sederhana, tapi memiliki pengaruh besar bagi peradaban manusia, yaitu penemuan bahan tulis berupa papirus yang dibuat dari rumput yang tumbuhan di sepanjang sungai Nil. Rumput tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk, lalu diratakan. Kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan pehatan dan tinta. Dari kata papyrus berkembanglah istilah paper, papiere, papyrus yang berkata lain kertas. Perkembangan perpustakaan sesudah Masehi. Penemuan kertas dari rumput papirus ini sangat penting bagi manusia karena serat selose kimiawi bagi pembuat kertas zaman modern, sehingga sekitar 700-an Masehi papirus yang masih digunakan sebagai bahan tulis kemudian mulai digunakan bahan lainnya seperti kulit binatang, besi dan sebagainya. Sekitar abad pertama Masehi, jenis bahan yang mirip dengan kertas yang kita gunakan dewasa ini telah ditemukan di Cina. Namun karena ketatnya seleksi penguasa Cina terhadap semua barang yang keluar dari Cina, temuan kertas itu tidak dikenal di Eropa hingga tahun 1150-an. Sebelum temuan di Cina, di Eropa sudah digunakan binatang untuk binatang, contohnya kambing, domba, biri-biri, sapi, dan binatang lainnya yang disebut perkamen. Kata perkamen berasal dari Pergamus, sebuah kota kecil di Asia Kecil tempat perkamen pertama kali digunakan. Perkamen digunakan sebagai bahan tulis sebelum kertas ditemukan. Bahan tulis lainnya disebut volume yang terbuat dari kulit sapi atau kambing dan digunakan untuk menulis dan menjilid buku. Bahan ini banyak digunakan pada awal mula publikasi di Eropa. Semua itu dijadikan bahan tulis karena selain itu
juga tidak mudah rusak, meskipun harganya sedikit mahal karena buku yang ditulis pada kulit binatang menjadi peninggalan langka yang harganya mahal. Namun karena Eropa Barat baru dikenal pada abad ke-15, maka perkembangan perpustakaannya berjalan lambat. Ketika kertas sudah dikenal, sementara teknik pencetakan masih primitif di Eropa Barat, sudah dikenal sejenis terbitan bernama incunabula, yaitu buku yang dicetak dengan menggunakan teknik bergerak atau jenis bergerak sebelum tahun 151. Itu merupakan bahan tulis yang bagus, kuat, dan tahan lama, tapi untuk keperluan waktu yang lama dan produknya terbatas. Karena itu, perpustakaan terutama di Eropa hanya menyimpan naskah tulisan tangan lazim yang disebut dengan manuskrip. Manuskrip pada umumnya berbentuk gulungan atau scroll. Sebelum itu, orang Eropa telah berhasil membuat buku atau bentuk lembaran yang dijilid di antara dua papan kayu dan melayani dengan kulit binatang. Buku semacam ini disebut dengan codex atau codice, yang artinya balok kayu dalam bahasa Yunani. Dari pernyataan di atas, nyatalah bahwa masa itu peradaban Cina jauh lebih maju dibandingkan peradaban Eropa. Misalnya dalam hal cetak-mencetak, orang-orang Cina telah menemukan bentuk cetakan berupa cetakan pada blok kayu. Blok kayu ini kemudian diolesi tins, kemudian ditekan keras-keras pada secari kertas. Hasilnya cetakan aksara pada sehelai kertas. Teknik tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi tipe gerak yang bisa memindah aksara ke balok lain. Teknik tersebut baru dikenal di Eropa Barat sekitar tahun 1140 saat Johannes Gutenberg dari kota Mainz, Jerman mencetak buku dengan cetak gerak. Setiap aksara dilabur ke dalam logam, kemudian dipindahkan ke dasar mesin pres diberi tinta, kemudian ditaruh kertas di atasnya, lalu digulung dan dilempeng pembarat. Sejak temuan Gutenberg ini, pembuatan manuskrip yang semulanya ditulis dengan tangan kini dapat digandakan dengan mesin cetak. Namun karena teknik pencetaknya masih sederhana, maka hasilnya masih sederhana bila dibandingkan dengan cetakan buku sekarang. Buku yang diterbitkan pada masa ini hingga abad ke-16 dikenal dengan nama incunabula.